بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di bulan Al-Muharram, bulan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Al-Muharram disebut dengan bulan Allah? Dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kana ahlul jahiliyati yusammunahu Safar awal, bahwasanya orang-orang jahiliyah dulu menamakan bulan Al-Muharram dengan bulan Safar awal. Jadi Safar awal, Safar tsani, Rabiul awal, Rabiul tsani, Jumada al-ula, Jumada ats-tsaniyah. Kemudian kata Imam As-Suyuti, fa'abdalahu Allahu wa sammahu al-Muharram. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti nama Safar awal dan menamakannya dengan nama Al-Muharram. Fa'asnada ilaihi jalla wa'ala. Maka oleh karena itu, ketika disebutkan bulan Al-Muharram disebut dengan bulannya Allah, karena penamaan bulan Al-Muharram itu datang langsung dari Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya bulan Al-Muharram bukan bulan sial sebagaimana yang diasumsikan oleh sebagian orang. Justru bulan Muharram adalah bulan yang mulia, termasuk salah satu di antara 4 bulan mulia yang kalau seseorang beribadah di bulan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya. Dan lebih khusus lagi di tanggal 10 bulan Al-Muharram, atau yang disebut dengan hari Ashura. Dan hari Ashura bukanlah hari untuk berkabung, bukan juga hari bersedih, bukan juga hari untuk menyiksa diri dengan memukul tubuh dan fisiknya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Akan tetapi bulan atau hari Ashura adalah hari di mana kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa. Bahkan puasa Ashura, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah merupakan puasa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik pada saat beliau berada di kota Mekah, dan puasa Ashura terus dilakukan oleh Nabi ketika beliau hijrah ke Madinah. Tidak hanya itu, ketika sampai di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa di hari Ashura, yang kemudian kata para ulama, mereka mengatakan bahwasanya puasa Ashura sesungguhnya adalah puasa yang pertama kali
diwajibkan kepada kaum muslimin sebelum turunnya perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ketika turun perintah berpuasa di bulan Ramadan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keleluasaan siapa yang ingin berpuasa di hari Ashura, maka ini adalah sesuatu yang baik. Kalaupun tidak, maka orang tersebut tidak berdosa. Dan para sahabat-sahabat terdahulu, mereka juga sebisa mungkin bisa untuk berpuasa di hari Ashura. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga mengajak anak-anak mereka yang masih kecil untuk bisa berpuasa di hari tersebut full 1 hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, sebagaimana yang disampaikan oleh seorang sahabiyat yang bernama Ar-Rubayyi binti Muawwid. Beliau mengatakan, fakunna nasumuhu wa nusawwimu sibyanana, bahwasanya hari Ashura adalah hari di mana kami orang-orang dewasa berpuasa di hari tersebut. Bahkan kami juga ajak anak-anak kami untuk ikut berpuasa di hari tersebut. Maka ma'asyiral muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ya sekali lagi mudah-mudahan nanti di tanggal 10 bulan Al-Muharram kita bisa berpuasa di hari tersebut, dan tentunya akan lebih afdal lagi kalau kemudian kita juga berpuasa di tanggal 9-nya, yaitu puasa yang disebut dengan puasa Tasu'a. Berdasarkan sunnah takririyah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika sebagian sahabat berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang hari Ashura, kata para sahabat, innahu yaumun tu'addimuhul yahud. Wahai Nabi, hari Ashura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka juga berpuasa di hari tersebut. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, fa idza kana al-'amul muqbil sumnat tasi insyaallah. Kalau demikian tahun depan kita tidak hanya berpuasa di tanggal 10-nya, insyaallah kita juga akan berpuasa di tanggal 9-nya. Falam ya'til 'amul muqbil hatta tawaffan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tahun depan belum sampai memasuki bulan Al-Muharram, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Maka sekali lagi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan bulan Al-Muharram ini kita bisa mengisinya dengan berbagai ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan lebih khususnya adalah mengisi tanggal 9 dan 10-nya dengan melakukan ibadah puasa kepada Allah Azza wa Jalla. Masyaallah muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita, melanjutkan pembahasan yang telah lalu, di mana pada pembahasan pekan lalu kita telah memasuki pembahasan terkait tentang salatnya orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, salatnya musafir. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwasanya orang-orang yang statusnya sebagai musafir, maka dianjurkan bagi mereka untuk mengqashar salat mereka, terutama di salat-salat yang jumlah rakaatnya itu 4, maka dianjurkan untuk diqashar, yang tadinya 4 rakaat kemudian hanya dikerjakan dengan 2 rakaat saja. Dan perkara ini adalah perkara yang diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menjadi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebiasaan para sahabat-sahabat setelahnya, di mana mereka setiap kali melakukan safar, maka mereka pasti akan mengqashar salat mereka. Maka oleh karena itu kata sebagian para ulama, makruh hukumnya bagi seseorang yang dalam keadaan safar
kemudian tidak mengqashar sholatnya, ya, dikarenakan sebab tadi, karena ini adalah hal yang dibiasakan dan dirutinkan oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Kemudian juga di pembahasan yang telah lalu kita telah sebutkan berkaitan tentang sholat-sholat yang boleh diqashar hanya pada sholat yang jumlah rakaatnya 4 saja, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan juga sholat al-isya. Adapun sholat maghrib dan sholat subuh maka tidak boleh diqashar. Ini sudah kita bahas di pembahasan yang telah lalu. Kemudian al-mas'alatu ats-tsalitsatu, pembahasan yang ketiga, kata penulis, fi haddis safaril ladzi taqsuru fihi sholatu wa nau'uhu, yaitu berkaitan tentang, ya, batasan seseorang itu dikatakan statusnya sebagai musafir, dikatakan ia melakukan perjalanan jauh sehingga dibolehkan baginya untuk mengqashar sholatnya, serta safar-safar yang sejenis safar-safar yang seperti apa yang dibolehkan bagi seseorang untuk mengqashar sholatnya. Haddus safaril ladzi taqsuru fihi sholatu sittata asyara farsakhan taqriban. Adapun batasan safar yang dibolehkan bagi seseorang untuk mengqashar sholatnya adalah safar yang jaraknya sekitar 16 farsakh. Ya, ini ukuran orang-orang terdahulu. Ya, di antara ukuran jarak itu pakai ukuran farsakh. Dan ini kalau kemudian dikonversikan dengan ukuran kilometer, maka kata penulis, wa huwa ma yuqaribu 80 kilometron. Dan 16 farsakh ini kalau dengan ukuran kilometer maka kira-kira sekitar 80 sekian kilometer. Ya, minimalnya 80 kilometer baru dikatakan seseorang itu dalam kondisi musafir. Baru dikatakan orang tersebut telah melakukan safar. Kemudian kata beliau, ya, wa kana Ibnu Abbasin wa Ibnu Umar yuqassirani wa yaftirani fi arba'ati burdin wa hiya 16 farsakhon. Dan dulu dua orang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, mereka senantiasa mengqashar salatnya. Bahkan kalau mereka berpuasa, mereka batalkan puasanya kalau mereka melakukan perjalanan sejauh 16 farsakh, atau kalau mereka melakukan perjalanan ya sepanjang atau sejauh 80 kilometer. Ya, artinya dikatakan seseorang itu sekali lagi sebagai seorang musafir dan mengambil, ya, hukum untuk mengqashar salatnya adalah ketika dia melakukan perjalanan sejauh 80 kilometer. Adapun kurang daripada itu maka dia tidak dikatakan sebagai musafir. Wa amma nau'uhu, adapun jenis safar yang membolehkan seseorang untuk mengqashar salatnya, fahuwa safaru al-mubahu. Ya, maka safar yang dibolehkan bagi seseorang untuk mengqashar salatnya adalah safar-safar yang sifatnya diperbolehkan. Kas-safari lit-tijarati wan nuzha, seperti misalkan orang yang safar dengan tujuan untuk bisnis, tujuan untuk kerjaan, bahkan kalau dia bertujuan untuk bersenang-senang. Kalau dia tujuannya adalah untuk rekreasi pun juga termasuk safar yang mubah yang dibolehkan baginya untuk mengqashar salatnya. Ya, jadi kalau misalkan bapak-bapak, ya, melakukan trip atau kemudian liburan bersama dengan keluarga, maka kalau liburannya, kalau tempat tujuannya itu lebih dari 80 km,
maka itu sudah dianggap sebagai safar, dan status bapak-bapak adalah tentunya sebagai musafir, sehingga boleh bagi bapak dan keluarga bapak-bapak sekalian untuk mengqasar salat. Ya, boleh untuk mengqasar salat. Wasafaru al-wajib, begitu pula kalau safarnya adalah safar yang wajib, seperti kasafari lil haji wal jihad, seperti orang yang musafir untuk melaksanakan ibadah haji, atau seseorang yang musafir untuk berjihad, berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Wasafaril masnunil mustahab, begitu pula kalau safarnya adalah safar yang dianjurkan, itu juga boleh untuk mengqasar salatnya. Kasafari liziarah, seperti seseorang yang safar dengan tujuan untuk menziarahi keluarganya atau kemudian mengunjungi sahabatnya. Wasafari lil umrati, ya begitu pula kemudian safar dengan tujuan untuk umrah. Wasafari lil marrati tsaniyati fil haji, begitu pula seperti safarnya seseorang untuk melaksanakan ibadah haji yang kedua kali. Maka semua jenis safar ini diperbolehkan untuk mengqasar salatnya. Wa ala hadza fas-safarul muharram la yajuzu fihi al-qasar. Tapi ada satu jenis safar yang tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengqasar salatnya, yaitu safar dengan tujuan melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya, maka safar yang jenis seperti ini tidak dibolehkan untuk mengqasar salatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian pembahasan yang berikutnya, al-mas'alatu ar-rabi'atu, pembahasan yang keempat. Hal yaksuru man nawa al-iqamah. Apakah seseorang ketika kemudian sampai di tempat tujuannya, ya, sampai ke tempat tujuannya, apakah kalau orang tersebut meniatkan dirinya untuk tinggal di tempat tujuannya, maka apakah tetap berlaku baginya anjuran untuk mengqasar salatnya atau tidak? Ya, kalau dalam perjalanan itu semua para ulama bersepakat. Ya, misalkan Bapak sudah menetap di Jakarta, kemudian mau mudik, mau pulang kampung ke kota kelahiran, maka selama perjalanan dari Jakarta menuju ke kota kelahiran, itu ulama sepakat kondisinya adalah musafir, dibolehkan untuk mengqasar salatnya. Nah, sekarang yang jadi inti pembahasannya adalah kalau sudah sampai di kampung halaman, lalu kemudian seseorang itu meniatkan untuk tinggal di kampung halaman tersebut, maka apakah tetap berlaku dan dibolehkan baginya untuk mengqasar salatnya atau tidak? Ini yang akan dibahas oleh penulis. Maka kata penulis, man nawa al-iqamata yahtaju ila tafsilin, bahwasanya barang siapa yang melakukan perjalanan yang jauh dengan niatan untuk tinggal di tempat tujuannya tersebut, maka ini tentunya perlu dirinci, ya, perlu untuk dirinci, karena akan berbeda hukumnya antara, ya, satu gambaran dengan gambaran yang lainnya. Wa bayanu dzalika, dan rinciannya adalah annahu innawal iqamata al-mutlaqah lam yaqsur lin'idamis sababi al-mubihi lil qasri fi haqqihi. Yang pertama adalah orang yang ketika sampai di tempat tujuannya, dia meniatkan dirinya untuk tinggal di tempat tersebut, dia niatkan dirinya untuk tetap tinggal di tempat tersebut, maka orang yang seperti ini, ya, tidak dibolehkan untuk mengqasar salatnya ketika sudah sampai di tempat tujuan. Karena kalau seseorang itu niatnya tinggal di tempat tersebut, apalagi kemudian tidak dipastikan berapa lamanya, yang penting dia pengen tinggal di tempat tersebut,
maka dalam kondisi yang seperti itu orang tersebut tidak dibolehkan lagi untuk mengqashar salatnya begitu sampai di tempat tujuannya. Ya, karena apa? Karena dia sudah meniatkan dirinya untuk tinggal. Kalau sudah meniatkan dirinya untuk tinggal, berarti dia sudah tidak disebut sebagai musafir lagi. Ya, justru dia disebut dengan istilah al-muqim. Kemudian gambaran yang kedua kata penulis, wa kadzalika innawa al-iqamata aktsaru min arba'ati ayyamin aw aqama li hajatin wa dhanna alla tanqadi illa ba'da al-arba'ah. Begitu pula seseorang yang meniatkan dirinya untuk tinggal di tempat tujuan tersebut, ya, untuk tinggal di tempat tujuan tersebut selama lebih dari 4 hari, ya, selama lebih dari 4 hari. Atau seseorang yang kemudian melakukan safar untuk keperluan tertentu dan dia yakin keperluan tersebut tidak akan lebih dari 4 hari. Ya, tidak akan lebih dari 4 hari. Bisa dipahami ya gambarannya. Misal Bapak mudik, ya, mudik untuk kebutuhan pulang kampung. Dan Bapak sudah dari awal itu sudah niatnya kalau di kampung itu saya mungkin hanya 3 hari saja. Ya, ini 3 hari berarti di 4 hari ke bawah. Berarti yang seperti inilah yang akan dijelaskan oleh penulis, apakah kemudian dibolehkan bagi orang tersebut untuk apa? Untuk mengqashar salatnya atau tidak, ya. Atau kemudian seseorang yang punya hajat tertentu, ya, dan dia tahu hajatnya ini mungkin tidak akan lebih dari 4 hari, maka yang seperti ini apakah kemudian dia dibolehkan untuk tetap mengqashar salatnya atau tidak, ya, atau tidak. Maka kata penulis, beliau sebutkan sebuah dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah fa shalla biha 21 salatan yaqsuru fiha wa dzalika annahu qadima subha rabi'atin fa aqama ila yaumit tarwiyah fa shalla subha thumma kharaj. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melakukan perjalanan ke kota Mekkah, ya, dan beliau tiba di tanggal 4 bulan Dzulhijjah bertepatan dengan sholat subuh, dan beliau tinggal di situ sampai dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah berarti tanggal berapa? Tanggal 8 Dzulhijjah, di waktu subuhnya, ya, di waktu subuhnya beliau keluar dari kota Mekkah. Maka artinya beliau tinggal di kota Mekkah selama 4 hari. Maka selama 4 hari itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqashar salatnya. Ya, Nabi SAW mengqashar salatnya. Maka ini menjadi dalil bahwasanya barang siapa yang niatnya adalah tinggal di tempat tujuan 4 hari atau kurang dari 4 hari, maka selama dia tinggal di tempat tujuan tersebut, itu dibolehkan baginya untuk mengqashar salatnya dengan syarat dia tinggal di tempat tersebut kurang dari dia tinggal di tempat tersebut 4 hari atau kurang. Dibolehkan untuk apa? Mengqashar salatnya. Faman aqama arba'ata ayyamin aw aqal mithla iqamatihi qasura wa man zada atam. Maka barang siapa yang tinggal di tempat tujuannya tersebut 4 hari atau kurang dari 4 hari, maka dibolehkan untuk mengqashar salatnya. Tapi kalau lebih dari 4 hari, maka apa? Maka dia sempurnakan salatnya. Dia salat sebagaimana salatnya orang-orang yang mukim. Ya, dia salat sebagaimana salatnya orang-orang yang mukim. Kemudian gambaran yang ketiga, yaitu kata penulis, wa yaksuru in aqama lihajatin bila niyati al-iqamati fawqa arba'ati ayyamin wala yadri mata tanqadi. Kadang ada orang yang ketika melakukan safar, dia ketika sampai di tujuan dia enggak
paham atau kemudian dia belum punya kepastian bahwasanya bisa jadi dia tinggal di tempat tersebut 2 hari saja, atau bisa jadi 3 hari, atau bisa jadi 4 hari, atau bahkan lebih dari 4 hari. Dia nggak bisa memastikan dia tinggal di tempat tersebut selama berapa lama. Yang jelas kalau urusan saya sudah selesai, saya akan segera kembali lagi. Maka orang yang seperti ini, kata penulis, diberikan keleluasaan untuk mengqashar salatnya selama dia tinggal di tempat tersebut, meskipun nanti ujung-ujungnya lebih dari 4 hari. Ya, bisa dibedakan ya kondisi yang kedua dengan kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama itu sudah ada kejelasan bahwasanya dia akan tinggal di tempat tujuannya maksimal hanya 4 hari saja. Ya, maksimal hanya 4 hari saja. Maka dalam kondisi yang seperti itu dibolehkan bagi dia untuk mengqashar salatnya selama 4 hari tinggal di tempat tujuannya tersebut. Kemudian yang kondisi yang ketiga ini adalah orang yang memang belum ada kepastian. Belum ada kepastian dia akan tinggal di tempat tujuannya tersebut selama berapa hari lamanya. Ya, selama berapa hari lamanya. Maka dibolehkan bagi orang tersebut selama dia berada di tempat safarnya tersebut untuk mengqashar salatnya. Kan disebutkan dalam sebuah riwayat, ada salah seorang sahabat, saya lupa apakah Ibnu Abbas atau Ibnu Umar atau yang lainnya, di mana beliau pernah melakukan safar ke negeri Azerbaijan, dan beliau tinggal di Azerbaijan selama 6 bulan lamanya, dan tidak bisa beliau pulang ke negerinya karena akses jalannya ditutupi oleh salju. Maka selama 6 bulan beliau berada di Azerbaijan, beliau mengqashar salatnya. Ya, beliau mengqashar salatnya. Sebagaimana juga Nabi SAW pada saat menaklukkan kota Mekah, Nabi tinggal di kota Mekah selama 19 hari lamanya, dan selama 19 hari tersebut Nabi SAW mengqashar salatnya. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan sahabat yang dinukil oleh para al-ulama bahwasanya mereka ketika kemudian sampai di negara tujuan mereka safar, meskipun lebih dari 4 hari mereka tetap mengqashar salatnya. Tapi ini sekali lagi kata penulis, bagi orang yang tidak memiliki kepastian berapa lama dia akan tinggal di tempat tujuannya tersebut, di tempat safarnya tersebut. Tapi kalau sudah punya planning, sudah kemudian tergambar tinggal di tempat tersebut lebih dari 4 hari, maka tidak dianjurkan bagi orang tersebut untuk mengqashar salatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan oleh Ibnul Mundir, beliau menukil sebuah ijma', dia mengatakan ajma'u ala annal musafira yaksur ma lam yujmi iqamah, bahwasanya para ulama berkonsensus, berijma', dibolehkan bagi seorang musafir untuk tetap mengqashar salatnya selama dia tidak memiliki niatan untuk tinggal di tempat tersebut. Mau kemudian dia tinggal 4 hari, 5 hari, sepekan, 2 pekan, selama dia niatnya tidak untuk iqamah di tempat tersebut, maka dibolehkan baginya untuk untuk mengqashar salatnya. Untuk mengqashar salatnya. Nah, ini pembahasan yang keempat. Kemudian pembahasan yang kelima, ini berkaitan tentang tidak selalu dalam semua kondisi orang musafir itu dianjurkan untuk mengqashar salatnya. Ada kalanya yang paling afdal bagi seorang musafir itu adalah dengan dia menyempurnakan salatnya. Bahkan ada kondisi-kondisi tertentu di mana musafir itu diwajibkan untuk menyempurnakan salatnya. Dia salat sebagaimana salatnya orang yang al-muqim. Inilah yang akan dibahas pada pembahasan yang kelima. Kata penulis, al-mas'alatu al-khamisatu al-halatul lati yajibu 'alal musafiri fiha itmamus shalah. Kondisi-kondisi
yang mana di dalam kondisi-kondisi ini diwajibkan bagi seorang musafir untuk menyempurnakan sholatnya. Diwajibkan bagi musafir untuk menyempurnakan sholatnya. Kondisi yang pertama kata penulis, idza tamma al-musafiru bimuqimin. Kalau musafir ini statusnya adalah sebagai seorang makmum dan imamnya adalah seorang mukim. Ya, kalau yang jadi makmumnya musafir, imamnya mukim, maka ya makmum yang statusnya musafir ini fayalzimuhul itmam, dia wajib untuk menyempurnakan sholatnya sebagai mana sholat imamnya. Beda halnya kalau kemudian kondisinya berbalik, yang jadi imamnya adalah musafir, sedangkan yang jadi makmumnya adalah yang mukim. Maka dalam kondisi yang seperti itu dibolehkan bagi musafir tersebut untuk mengqashar sholatnya. Adapun makmum yang mukim, begitu imamnya salam maka mereka menyempurnakan rakaat yang tersisa. Ya, menyempurnakan rakaat yang tersisa. Dan ini pernah kami dulu amalkan, ya bukan amalkan, pernah kami rasakan, yaitu ketika Syekh Sudes itu berkunjung ke kampus ke Libya waktu itu, persis di sholat zuhur itu, ya di sholat zuhur di mana beliau yang bertindak menjadi seorang imam. Ya maka beliau ya tetap mengqashar sholatnya. Maka ketika kemudian di rakaat yang kedua beliau salam dari sholatnya, adapun kita yang sholat di belakang beliau, maka kita semua menyempurnakan sholat kita masing-masing, ya sendiri-sendiri disempurnakan, ya dua rakaat berikutnya. Ini kalau statusnya imamnya musafir. Kalau statusnya imamnya musafir, maka dia dibolehkan untuk tetap mengqashar sholatnya. Tapi kalau dia statusnya adalah sebagai makmum di belakang imam yang muqim, maka tidak boleh untuk mengqashar sholatnya, tapi diwajibkan baginya untuk menyempurnakan sholatnya. Hal ini sebagaimana pengumuman hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, bahwasanya dijadikan seorang imam itu menjadi pemimpin dalam sholat agar kemudian tujuannya diikuti oleh makmum yang ada di belakang. Dan juga hadis yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau ditanya terkait tentang ya seorang musafir yang sholat di belakang imam yang mukim, apakah kemudian ia menyempurnakan sholatnya atau tidak, maka kata beliau, tilka sunnatu Abil Qasim, bahwasanya musafir yang menjadi makmum di belakang imam yang mukim menyempurnakan sholatnya adalah merupakan sunnah yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalau misalkan kita begitu sampai di tempat tujuan kita, tujuan safar kita, ya kemudian kita mendatangi masjid, ternyata masjidnya sedang melaksanakan sholat wajibnya, ya maka kita ya sempurnakan sholatnya. Ya, sempurnakan sholatnya, meskipun mungkin kita masuknya di rakaat-rakaat yang akhir, ya kita masuknya masbuk, maka tetap dengan disempurnakan sholatnya, ya tetap ya sempurnakan sholat bersama dengan imam, kecuali kalau misalkan sholatnya sudah selesai, ya sholatnya sudah selesai, ya lalu kemudian kita ingin membuat jamaah yang baru bersama dengan orang-orang yang musafir sama kita, maka silahkan untuk mengqashar sholatnya. Nah, kemudian kondisi yang kedua kata penulis adalah idza itamma biman yashukku fihi hal huwa musafirun au muqimun, yaitu orang yang bermakmum di belakang imam yang ragu-ragu, ya, imam ini apakah statusnya musafir atau muqim. Ya, kita nggak tahu orang yang sholat di depan kita yang jadi imam dalam sholat kita ini dia musafir atau mukim. Maka dalam kondisi yang seperti itu wajib bagi kita kalau pengen bermakmum di belakang imam yang seperti itu, kita wajib untuk menyempurnakan sholatnya. Fa idza dakhala fi sholati khalfa imamin
wala yadri ahwa musafirun aw muqimun ka'an yakuna fil matari wa nahwihi fa innahu yulzimuhu al-itmam. Maka apabila salah seorang itu kemudian hendak masuk ya bermakmum di belakang ya imam yang tidak diketahui dia musafir atau mukim, contohnya seperti kalau kita berada di ya bandara, ya di bandara, karena biasanya orang bandara itu kan ya orang-orang banyak yang statusnya musafir, sebagaimana tidak menutup kemungkinan ada juga orang-orang yang statusnya sebagai mukim seperti para petugas yang bekerja di bandara, mereka statusnya mukim. Ya, maka ada kemungkinan ketika kemudian ada sholat berjamaah, ada kemungkinan imamnya ini mukim, ada kemungkinan juga dia musafir. Maka dalam kondisi yang seperti itu, kalau kita ingin sholat berjamaah bersama dengan imam tersebut, maka niat sholatnya adalah dengan disempurnakan. Ya, niat sholatnya adalah dengan disempurnakan. Ya, kecuali kalau kita tahu imamnya itu ya statusnya adalah musafir misalkan. Kalau kita tahu statusnya musafir, maka boleh untuk kemudian kita niatnya untuk mengqashar sholat. Nah, kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ini enggak cukup waktunya. Yang ketiga yaitu idza dzakara sholata hadarin fis safari, yaitu apabila seseorang yang ya baru teringat bahwasanya sebelum dia berangkat untuk safar ternyata ada sholat yang belum dia kerjakan, dan dia teringatnya ketika sudah dalam kondisi safar. Ya, dia baru ingatnya ya ketika dia dalam kondisi safar. Ya, contoh misalkan ada seseorang yang lupa kalau dia tadi belum sholat zuhur, dan qadarullah misalkan setelah asar dia berangkat untuk safar, dan di tengah perjalanan ternyata dia baru ingat kalau dia belum sholat zuhur. Maka sholat zuhur yang dia lakukan di waktu safar untuk mengqadha zuhur yang dia tinggalkan di waktu dia mukim, ini nggak boleh dikerjakan hanya 2 rakaat saja, tapi harus dikerjakan secara sempurna, yaitu 4 rakaat. Ya, harus dia kerjakan 4 rakaat. Ini kalau kemudian apa? Kalau kemudian ada sholat di waktu dia belum safar, ada yang lupa dia kerjakan dan baru teringat ketika sudah dalam kondisi safar, maka yang seperti ini kata penulis ya wajib bagi musafir tersebut untuk menyempurnakan sholatnya. Ya, berdasarkan pengumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur sehingga terlewatkan darinya waktu salat, atau kemudian dia lupa menunaikan salat tertentu, maka hendaklah dia kerjakan salat tersebut begitu dia mengingatnya. Ya, begitu dia mengingatnya. Nah, masyaallah muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ya, sampai sini ada pertanyaan, Pak? Nah, silakan, Pak. Iya, mau jamaah. Kemudian tambah 2. Iya. Itu diperbolehkan. Boleh. Boleh. Yang penting adalah pada saat kemudian kita bermakmum di belakang imam yang mukim, ya, kita ikut sholat bersama mereka dengan disempurnakan sholatnya. Perihal setelah itu kita mau jamak untuk sholat yang berikutnya, maka diperbolehkan dan langsung boleh diqashar. Jadi 4 rakaat. Setelah itu berdiri lagi, kemudian menjamak untuk sholat asar 2 rakaat. Boleh seperti itu. Allah. Kalau rusak di tanah suci, baiknya diambil atau tidak? Iya. Kalau rukhsah di tanah suci, maka ini kembali ke perbedaan pendapat sebenarnya di kalangan para ulama. Kalau kita kan safar untuk umrah katakanlah, umrah itu minimalnya berapa hari, Pak? 7 hari. 9 hari lah. Ya, paketnya biasanya 9 hari. Minimalnya 9 hari. Nah, 9 hari itu berarti lebih dari 4 hari.
Dan kan tiketnya sudah isu ya, sudah keluar. Di Mekah, 3 hari di Madinah. Iya, iya. Nah, itu Nah, jadi ya makanya saya bilang itu memang beda pendapat di kalangan para ulama. Kalau dalam pendapat yang tadi kita sampaikan, karena itu safarnya, karena itu perjalanannya sudah lewat dari 4 hari, maka tidak dianjurkan untuk apa? Untuk mengambil ya rukhsah-rukhsah yang berkaitan dengan musafir perihal masalah sholatnya. Tapi sebagian kemudian para ulama ini tidak memberikan batasan sekali lagi. Ya, mau kemudian safarnya itu melebihi 4 hari, selama tadi tidak niatnya adalah untuk tinggal di tempat tersebut, maka diberikan keleluasan untuk menjamak dan atau mengqashar sholatnya. Tapi khusus ketika kemudian kita berada di tanah haram, maka yang lebih afdal adalah dengan kita itmam, yaitu menyempurnakan sholat kita sebagaimana sholatnya orang yang muqim. Ya, biar kita dapat keutamaan-keutamaan ketika sholat di 2 masjid tersebut, ya, di Masjidil Haram dan juga Masjid An-Nabawi. Meskipun sebagian ulama membolehkan bagi seorang yang niatnya untuk safar umrah untuk menjamak dan atau mengqashar sholatnya, karena memang statusnya sebagai apa? Sebagai musafir. Safarnya safar yang mustahab lagi, yaitu diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam. Baik, ada lagi Pak? Apa sih? Misal di apa jadwal di safarnya ke luar kota, terus di naik pesawat, nah dari rumah atau tempat mukim ke bandara itu kan sekitar 80-an, kurang dari 80. Iya, kurang dari 80. Nah, berangkatnya itu kan di asar. Gitu. Nah, bolehkah di apa namanya di Qashar. ya, Kalau berangkatnya asar berarti qashar. ya, Di qashar sholatnya di waktu masih di rumah, pada saat di bandara. zuhurnya itu masih di mukim itu, salat mukim. Iya, berangkat dari rumahnya jam berapa? Berangkat dari rumahnya 2 jam sebelum itu, 2 jam sebelum keberangkatan. 2 jam sebelum. Jam 2-an. Oh iya. Nah, nyampe di bandaranya kan sekitar 2 jaman gitu. Iya, nyampenya asar di bandara. Iya. Pertanyaannya? Pertanyaannya, bolehkah di jamak qashar itu di waktu zuhur? Oh iya. Kalau kondisi seperti itu nggak boleh. Ya, dikatakan seseorang itu menjadi statusnya musafir adalah tatkala dia sudah meninggalkan ya tempat tinggalnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat, ya sampai kemudian bangunan-bangunan di tempat tinggalnya itu sudah tidak terlihat. Ya, kalau sekarang kan kita keluar dikit aja udah ketutup rumah kita sama rumah yang lain. Beda kalau zaman dahulu. Banyak para ulama ketika kemudian mereka meninggalkan ya apa namanya kotanya, apa sih ya, kayak kelurahan dan kecamatannya lah, seperti itu. Kalau sudah keluar dari situ baru kemudian dia dianggap sebagai apa? Sebagai musafir. Artinya kalau belum berangkat berarti belum musafir. Sehingga kalau misalkan seseorang itu baru akan berangkat untuk safar jam 2, sedangkan dia masih zuhur di tempat tinggalnya, maka zuhurnya tetap dikerjakan secara sempurna 4 rakaat, dan sholat asarnya nggak boleh ditarik untuk dijamak dengan sholat zuhur tadi. Kenapa Pak? Karena ada kemungkinan dia nggak jadi berangkat jam 2. Ternyata delay, ada informasi delay, berangkatnya besok. Sudah di qashar tadi apa? Sholatnya itu nggak diperbolehkan. Maka ketika kemudian dia sudah berangkat keluar dari rumahnya, baru kemudian dia mengambil hukum safar. Maka ketika sholat zuhur dia sempurnakan sholatnya. Ketika kemudian nanti sampai di bandara waktu asar, dia sudah boleh untuk mengqashar sholat asarnya tanpa dijamak tentunya. Ya, qashar sholat asarnya saja. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi Pak? Baik, cukup. Baik, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini.
Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa taufiqan wa hudan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.